Nah, sebelum masuk ke pembahasan Jamasan, mungkin aku bakal membahas sedikit mengenai puncak Suralaya tersebut. Nah, puncak Suralaya tersebut itu mungkin udah aku jelasin tadi, berada di Pegunungan Menoreh di Kabupaten Kulon Progo. Tapi itu aslinya juga masuk ke Jawa Tengah. Jadi kayak di satu bukit itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bagian dari Kulon Progo, ada yang bagian dari Jawa Tengah. Nah, di puncak Suralaya ini tuh semacam bukit yang dibangun kayak apa ya, kayak tangga-tangga seperti itu. Dan di situ itu juga kalau di kondisi sekarang ya mungkin udah banyak dibangun patung-patung Punokawan dan sebagainya, Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu. Nah, ini tuh berhubungan sama mitos yang ada di situ, karena di situ tuh punya banyak julukan. Yang ada julukan Kayangan Para Dewa karena di situ itu tempatnya tinggi banget, karena udah di puncaknya perbukitan Menoreh. Itu pun Suralaya itu tinggi banget, jadi warga-warga sekitar itu mengkaitkannya dengan dewa, kayak wah ini tempatnya ini tinggi banget, pasti ini dekat dengan Kayangan Para Dewa. Nah, kenapa jadi disebutlah itu Kayangan Para Dewa. Nah, selain itu ada mitos juga kalau di puncak Suralaya itu tempat bersemayangnya, bukan bersemayang sih, tempat pernah didatangi oleh Punokawan, atau mungkin di mitos wayangan Jawa itu yang kayak Semar, Bagong, Petruk, dan Gareng itu. Nah, makanya di situ itu dibangun patung-patung Punokawan buat kayak ya menghargai kepercayaan yang ada di situlah, menghargai kepercayaan masyarakat di situ. Nah, yang selanjutnya yang mungkin udah saya sebutin tadi, itu ada sebutan Kiblat Pancering Jawa. Pancering itu kayak pusat gitu, pusatnya Jawa, atau disebutnya lebih gampangnya itu puncak Suralaya itu sebagai paku tanah Jawa. Karena kalau dari mitosnya sendiri, karena saya belum menemukan studi yang benar-benar mengukur secara pasti ya, tapi kalau dari mitos yang beredar itu dari ujung selatan sampai utara itu di tengah, dan dari barat ke timur itu juga di tengah, jadi menjadi pusat titik tengahnya Pulau Jawa seperti itu. Nah, selain itu ada mitos juga yang berhubungan dengan Mataram, yaitu tempat itu tersebut itu menjadi tempat petilasan Sultan Agung Hanyongkrokusumo, yang kelak itu kalau nggak salah itu jadi salah satu penguasa di Mataram. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan tentang puncak Suralaya sebelum kita masuk ke Jamasan pusakanya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke topik utama, Jamasan pusaka di Malam Satu Suro. Nah, Jamasan itu apa sih teman-teman? Mungkin dari teman-teman yang di luar Jawa, atau mungkin yang teman-teman yang tinggal di kota itu mungkin nggak tahu apa itu Jamasan. Nah, Jamasan itu sendiri tuh kayak mensucikan barang-barang gitu loh. Kalau di sini tuh yang biasanya disucikan tuh barang-barang keraton, kayak mungkin keris, tombak, dan sebagainya. Itu kayak pusaka-pusaka keraton tuh disucikan, dibersihkan dengan berbagai cara. Ada yang pakai jeruk nipis lah, ada yang pakai mandi kembang dan sebagainya. Nah, di Keraton Yogyakarta itu banyak banget pusaka yang dijamas, dan itu mungkin waktunya berbeda-beda. Nah, di balik banyaknya jamasan itu saya ngambil salah satu, yaitu jamasan yang ada di Suralaya. Jadi di Suralaya itu pada tepatnya di kalender Jawa ya, pada Malam Satu Suro itu biasanya masyarakat di keraton itu melakukan jamasan dua tombak kembar yang ada di keraton, dan itu nantinya dibawa dari keraton menuju ke puncak Suralaya. Nah, sebelum itu mungkin nanti di keratonnya sendiri itu ada kayak ritual-ritual bacain gitu pas kita ngambil pusakanya dari penyimpanan keraton. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mungkin setelah ini bakal lanjut ke pembahasan mengenai apa secara detail tentang jamasan pusaka di puncak Suralaya. Oke, dadah. Oke teman-teman, kembali lagi kita bakal masuk ke pembahasan secara detail tentang jamasan pusaka di puncak Suralaya. Nah, mungkin nanti kita bakal membahas pusaka apa aja yang bakal dijamas, serta prosesinya gimana, pemaknaannya gimana. Nah, mungkin masuk ke yang pertama, yaitu tentang detailnya. Nah, di jamasan pusaka ini tuh nanti dilakukan di salah satu sendang yang ada di puncak Suralaya. Nama sendangnya itu Sendang Widodaren, atau
kalau di bahasa Jawa kan widodari itu kayak apa ya, bidadari gitu loh, sendang bidadari kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, namanya itu sendang widodaren. Nah, untuk pusakanya itu ada 2 tombak kembar. Yang pertama itu ada tombak pusaka Kiai Manggala Murti dan Songsong Kiai Manggala Dewa dari Keraton Yogyakarta. Nah, prosesi ini tuh dimulai ya tadi di malam 1 Suro atau 1 Muharram di tanggalan Islam. Nah, di ini tuh ada beberapa prosesi yang saya ambil dari jurnal apa ya ini namanya, Strategi Pelestarian Tradisi Jamasan Pusaka Puncak Suraloyo. Nah, ini jurnal Stipram. Nah, ini salah satu sumber yang saya pakai karena di sumber ini tuh membahas secara detail mengenai prosesinya seperti apa, mungkin pemaknaannya itu seperti apa. Nah, mungkin kita langsung bahas ke prosesi acaranya itu. Nah, prosesi acaranya itu dimulai yang pertama itu dari kirap pusaka. Jadi nanti pusakanya itu dibawa dari Keraton Yogyakarta ke area Kulon Progo. Nah, dari Selangsar dari apa ya namanya? Dari bawah ke pokoknya nanti berhentinya itu di area parkir di Puncak Suraloyo. Nah, di area parkir itu nanti dikirap menuju ke Sendang Widodaren tadi. Nah, kirapannya itu biasanya itu dilakukan dengan apa ya, dress code. Kalau bahasa gaulnya itu dress code. Nah, dress code-nya itu pakai baju adat Jawa yang kayak blangkon, surjan dan sebagainya itu. Nah, itu diikuti oleh warga-warga keraton dan juga apa namanya, kalau di sini itu ada yang namanya abdi dalam atau ya istilahnya orang yang kerja di keraton lah. Nah, itu juga, tapi ini juga terbuka untuk umum bagi warga-warga sekitar yang ingin mengikuti prosesi acara tersebut. Nah, di kirap pusaka ini tuh nggak cuman ngirap itunya doang, nggak cuman ngirap tombaknya doang, tapi ada yang juga bawa gunungan dan sebagainya, ada yang mungkin bawa kelapa muda dan sebagainya itu. Jadi kayak mungkin kalau teman-teman tahu itu kayak malah kayak festival gitu loh, jadi kayak festival budaya gitu. Ya mungkin kalau dulu-dulunya nggak seperti itu karena mungkin sekarang dikemas segimanapun, jadi kayak gimana kalau gimana biar budaya ini tuh menarik. Jadi mungkin sekarang ada gunungan dan sebagainya, dan itu menurutku udah bagus dari pelestarian di Kulon Progo itu, dan itu tidak merusak esensi esensi budaya yang ada di keraton. Nah, setelah kirap pusaka itu nanti yang di belakangnya itu ada kirap gunungan yang tadi kayak nanti ada gunungan yang dari buah-buahan, dari kebutuhan pokok, dari mungkin nanti ada beras dan sebagainya, padi dan sebagainya, itu nanti dibuat gunung-gunungan besar yang mengiringi pusaka itu. Jadi pusakanya di depan, nanti terus di belakangnya disusul dengan gunungan-gunungan makanan dan sebagainya. Nah, terus prosesi utamanya itu ada di Sendang Widodaren tadi, yaitu jamasan pusaka tersebut. Nah, 2 tombak tadi itu setelah dikirap, nanti di sendangnya itu dimandikan dengan air sendangnya yang dicampur dengan kembang-kembang gitu, yang nggak tahu ya saya kembang 7 rupa atau gimana, tapi yang jelas ada kembang-kembang itu seperti kembang mawar, melati, dan kembang kantil dan sebagainya, dan juga biasanya dilap dengan jeruk nipis. Nah, prosesi itu tuh biasanya dilakukan oleh abdi dalam keraton. Nah, oke lanjut. Nah, di situ itu biasanya dilakukan oleh abdi dalam keraton yang bertujuan buat membersihkan pusaka itu tersebut. Nah, untuk yang di acara terakhir atau penutupan setelah kirap dan dimasukkan lagi ke tempatnya, di situ tuh bakal ada rebut gunungan, di mana gunungan yang tadi di bawah itu bakal dibagikan ke warga-warga, bakal diperebutkan ke warga-warga. Selanjutnya nanti bakal ada acara mungkin kayak tari tradisional atau musik gamelan yang pokoknya buat menutup acara tersebut lah, ada acara spesial yang buat seneng-seneng gitu. Nah, mungkin ya, itu dari prosesi acaranya. Mungkin teman-teman bingung nggak pemaknaannya tuh apa ya di sini. Nah, kalau dari yang saya baca di beberapa sumber, di kayak ini di jurnal, ada dari Tribun dan sebagainya, dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo juga, ini juga membahas itu yang saya baca itu merupakan kayak ungkapan rasa syukur kita terhadap pendahulu-pendahulu yang ada lewat jamasan ini. Jadi kayak kita tuh masih bersyukur tentang
apa yang kita dapat sekarang itu kita nggak perlu berjuang mati-matian, nggak perlu perang dan sebagainya. Terus kita juga sebagai memaknainya itu sebagai kayak pelindungan gitu ya, walaupun ini nggak langsung sama kita, tapi kayak dimaknai sebagai pusaka itu pelindung di sekitar kita. Nah dan juga di sini tuh sebagai, kalau di pemerintah Ponorogo itu sebagai kayak malah menjadi kayak pelestarian budaya dan kayak tontonan-tontonan yang bagus gitu loh, karena nanti setelah acaranya bakal ada tarian tradisional atau gamelan dan sebagainya. Mungkin itu aja teman-teman dari Jamasan Pusaka di Malam Satu Suro di Puncak Suraloyo. Nah nanti bakal aku tampilin video jamasannya itu seperti apa. Mungkin dari aku pembahasannya seperti aja, silahkan nikmati video jamasannya. Mungkin sekian, terima kasih, dadah. Untuk melaksanakan satu upacara ritual budaya yang dinamakan Jamasan Pusaka Songsong Mahkutadewa kalian Tumbak Manggala Mukti. Menika panci saestu budaya ingkang adiluhung, kita tansah kedah saged nguri-uri supados budaya menika boten ketinggalan. Bangsa ingkang ageng menika bangsa ingkang saged memetri saha nguri-uri wontenipun budaya. Wonten ing mriki ingkang pun wastani tumbak kalian Songsong Mahkutadewa menika pusaka kagungan dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang papanipun wonten ing samigaluh menika Suralaya. Menika dadosaken salah satu giling kirab budaya ingkang sakalangkung dipun srantos dening para pengunjung wisata Suralaya saha masyarakat wonten sak kiwa-tengenipun Suralaya. Ing pangajap mugi-mugi kirab budaya menika saged langkung ageng malih, saged angrembaka dados wisata budaya ingkang dipun antu-antu dening wisatawan.